Izinkan saya membacakan surat tuntutan. Nomor registrasi perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 PN titik BDL. Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, program studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. Dakwaan primer. Berdasarkan surat penetapan hakim atau hakim ketua pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL tanggal 10 Oktober 2025 dalam kurung acara pemeriksaan biasa garis miring surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat tanggal 10 Oktober 2025 nomor perkara PDM 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa bernama Ayam pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 dengan sengaja dan dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Bebek di tempat indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Perilaku tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tersangka merupakan teman dekat korban yang mana pada saat itu sedang bermain di kos korban sepulang kuliah. Namun, terdakwa sudah memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang korban dengan cara membunuh korban. Kedua, selama di dalam kos, keduanya hanya mengobrol seperti biasa membahas pembelajaran di kampus. Sekitar 30 menit keduanya mengobrol, terdakwa meminta izin untuk pulang kepada korban karena beberapa alasan. Korban sama sekali tidak curiga terhadap tersangka. Yang ketiga, saat tersangka berdiri untuk pulang, korban pun ikut berdiri dengan maksud membukakan pintu untuk tersangka dan di saat itu tersangka langsung mengeluarkan pisau lipat yang sudah ia siapkan di dalam celananya. Yang keempat, pisau langsung tersangka tusukkan kepada korban dengan beberapa kali tusukan. Korban sempat melawan dengan mencakar tangan dan leher tersangka. Namun, darah terus mengalir sehingga membuat korban tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal. Perbuatan terdakwa dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan subsidi bahwa terdakwa bernama Bebek pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke-1 di atas dengan tanpa hak menguasai atau membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Tersangka sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, tersangka mengambil pisau lipat dan memasukkan ke saku celana. Kedua, tersangka sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Tiga, tersangka mengambil barang berharga milik korban seperti laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, tersangka pulang dengan motornya dan membawa semua barang berharga korban. Pintu kos dikunci dan ia membawa beserta semua barang berharga tersebut. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli,
terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban Bebek usia 19 ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Yang kedua, bahwa benar terdakwa Ayam usia 23 adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Yang keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Yang kelima, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Yang keenam, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dari faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Yang kedua, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa terdakwa sudah merencanakan perbuatannya karena berdasarkan faktor ekonomi yang dihadapi, sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan dengan menusuk korban menggunakan pisau lipat. Yang ketiga, perbuatan tersebut dilakukan dengan menusuk korban menggunakan pisau lipat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan di bawah jok motor dan diambil lagi kemudian disembunyikan di dalam kantong celana terdakwa ketika akan memasuki indkos korban. Yang keempat, mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa 1. Barang siapa yang memiliki niat dan tindakan terjadi secara bersamaan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. 2. Dengan menusuk korban menggunakan pisau lipat. 3. Mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan matang dan sadar, memenuhi unsur pembunuhan berencana dalam kurung pasal 340 KUHP. Tindakan terdakwa dilakukan secara sadis dan berulang kali, menunjukkan minimnya rasa kemanusiaan. 3. Perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga diikuti dengan pencurian, menunjukkan motif ganda. Yang keempat, terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkusnya dengan plastik dan spray, serta menaburi pengawet atau wewangian untuk menghilangkan jejak kejahatan. Yang kelima, terdakwa merupakan teman dekat korban, sehingga perbuatannya dianggap mengkhianati kepercayaan dan hubungan baik tersebut. Yang keenam, terdakwa menimbulkan duka mendalam dan keresahan bagi keluarga korban serta masyarakat umum. 2. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dalam kurung asumsi karena tidak disebutkan dalam kronologi. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 4. Terdakwa menyesali perbuatannya. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas,
Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 2 1 unit laptop matchbook, 3 berupa 1 buah dompet, 4 berupa 1 unit ponsel, 5 berupa plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6 membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 23 November 2025. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.